Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah statistika ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan untuk mempelajari materi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, kemarin kita sudah membahas tentang materi pertemuan ke-14 bagian pertama, yaitu unsur-unsur dalam skripsi. Di sana membahas tentang bagaimana mengambil sampel dan populasi yang bisa digeneralisasi. Sedangkan untuk bagian kedua ini adalah membahas tentang respon terhadap angket. Yang namanya skripsi itu tidak akan jauh dari menentukan variabel X dan variabel Y. Contoh, judul skripsi Bapak adalah pengaruh LKS terhadap rasa percaya diri. LKS ini disebut dengan variabel X karena mempengaruhi variabel lain, sedangkan percaya diri itu adalah variabel Y karena dipengaruhi oleh variabel lain. Perlu diingat kembali oleh para mahasiswa adalah yang pertama, sebelum kita melakukan penelitian, lihat dulu kita penelitian di kelas berapa. Oh, saya penelitian di kelas 5. Angket tersebut bisa diujikan ke kelas lebih tinggi, adalah ke kelas 6. Ataupun bisa ke kelas sesamanya, kalau misalnya kelasnya itu lebih daripada 2 kelas. Yaudah, contohnya misalnya kita penelitiannya cuma mengambil 2 kelas, berarti yang minimal harus ada 3 kelas. Yang ketiganya digunakan untuk uji instrumen atau uji validitas dan reliabilitas. Ataupun Pak, saya penelitiannya cuma 1 kelas, tapi di situ ada 2 kelas, yang 1 kelasnya digunakan untuk uji instrumen, itu juga bisa. Jadi pilihan uji instrumen itu ada 2 macam, bisa yang lebih atas ataupun sesama. Tetapi untuk lebih aman dan Bapak lebih menyarankan itu ambil 1 tingkat di kelas yang akan kita teliti. Jadi misalnya kita penelitian di kelas 5, maka kita ujikannya ke kelas 6. Respon terhadap angket ini ya jangan sampai salah penafsiran. Jadi kita lakukan setelah uji validitas, reliabilitas langsung uji instrumen ya, uji respon terhadap angket itu salah. Akan tetapi yang benar itu adalah uji instrumen dulu, di dalamnya ada validitas dan reliabilitas. Setelah itu barulah kita menguji respon terhadap angket. Jadi tahapannya sangat berbeda sekali dengan penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan di kampus kita. Jadi mereka kebiasaannya udah uji validitas, udah uji reliabilitas ataupun disebut dengan uji instrumen, lalu melakukan respon terhadap angket. Jadi memberikan angketnya cukup sekali itu bisa dikatakan salah. Jadi yang benar adalah uji instrumen dulu, barulah kita melaksanakan uji respon terhadap angket. Untuk soal UAS sendiri, nanti para mahasiswa akan disuguhkan oleh data siswanya itu dari 1 sampai 23, ada yang sampai 26, ada yang sampai 24, ada yang sampai 21, ada sampai berapa lah terserah ya. Nah, yang perlu diketahui oleh para mahasiswa, lihat di sini nih ada negatif, ada positif. Jadi nanti Bapak akan membuat soal itu beragam ya. Ada yang negatif dua-duanya, ada positif dua-duanya, ada yang negatif positif, ada yang positif negatif. Perhatikan ininya nih, item terhadap angketnya. Nanti di UTS itu akan Bapak sediakan yaitu kriteria penilaian ini bakal ada. Ini juga bakal ada yang positif, negatif, dan lain-lainnya. Misalnya kita akan praktekkan ya. Ceritanya kita sudah melewati yang namanya uji instrumen. Di dalamnya ada validitas dan reliabilitas. Setelah uji itu selesai, maka dilanjutkan yaitu dengan respon. Respon ini sekali lagi bukan didapatkan di uji validitas reliabilitas, tetapi di kelas yang selanjutnya. Bapak akan memberikan contoh seandainya siswa itu hanya ada 6.
Jadi bagaimana variasi menghitung kalau seandainya soalnya negatif positif, yang kedua positif negatif, yang ketiga negatif negatif, yang keempat positif negatif. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah merubah ini semua menjadi angka-angka. Contoh, kalau seandainya kita fokus dulu ke nomor ini, ke nomor awal, ya, berarti kita cukup copy paste dulu ya. Kita copy paste dulu biar semuanya clear, biar jelas ya. Simpan di sini, paste. Kita akan fokus terhadap yang nilai negatif dulu karena yang di awal itu adalah nilai yang negatif ya. Kita akan fokus dulu ke nilai negatif. Jadi nilai negatif itu SL-nya bernilai 1. Di sini ada SL enggak? Oh, enggak ada. Jadi caranya adalah kita mulai dulu bukan dari SL tetapi nilai paling atas. Yang paling atas itu nilai JR. JR itu ada bernilai 4, tulis 4. Ada lagi JR tidak? Tidak ada. Ya udah, berarti beres. Yang selanjutnya kita bisa merubah semua yang ada di negatif, ada kata-kata JR, kita ganti dengan 4. Misalnya di bagian ini ada JR nggak ada, tulis 4. Ini juga 4. Pokoknya ada negatif, ada JR, ganti dengan 4. Jadi negatif itu kita kasih tanda dulu biar jelas. 1. Pokoknya ada kata JR, ganti dengan 4. 2, 3, 4 ya. Nah, baru ke kakak, karena di sini lihatnya adalah bukan per item SL dulu, jangan, nanti akan ada kesalahan. Jadi lihatnya sekali lagi urutan kedua kakak. Kakak itu bernilai berapa? 3, ganti 3. Ketemu kakak 3, berarti ke bagian ke sini sekarang ini 3. Sekarang ke bagian ini 3. 3, beres. Selanjutnya adalah bernilai TP. Ya, di sini TP nih. TP di sini adalah bernilainya 5. Tuh, karena negatif. 5 ganti 5. Yang kedua ini ada TP nggak? Ada nih, 5. TP di sini ada nih, 5 ya. Ini juga sama. Nah, setelah itu lihat di sini udah beres semuanya kan. Lanjut di sini ke negatif yang ke bagian selanjutnya, SR. SR itu bernilai 2, berarti ini ganti dengan 2. 2. Selanjutnya di sini adalah SL. SL itu adalah bernilai 1, berarti ganti ininya dengan angka 1. Sehingga item yang negatif semuanya udah dirubah. Sekarang ganti dengan item yang positif. Bagaimana merubah yang positif? Yang positif itu misalnya kita awali dengan di sini, karena di sini SL, jadi cari yang nilainya SL 5, ganti dengan angka 5. 5 ya, SL, pokoknya cari yang SL. Oke, jadi yang 5 itu A-nya ada 3. Sekarang ganti ke TP. TP di sini adalah nilainya adalah 1. Jadi 1 ya. Ganti ke sini 1. Udah beres. Enggak ada lagi TP kan? Lanjut ke mana? Ke JR, karena di sini di bawah angka 1 itu adalah JR. JR itu bernilai 2, ganti dengan 2 JR. Pokoknya ketemu JR ganti. Oke. Beres. Lanjut ke bawahnya kakak. Nah, berarti kakak itu ada 3. Udah beres. Selanjutnya adalah SR. SR itu bernilai 4, berarti ganti, ketemu SR 4. Satu lagi yaitu TP. TP itu bernilai 1. Udah beres. Berarti kita akan sudah mendapatkan angka-angka seperti ini.
Jadi menghitung respon itu pertama harus merubah dulu dari angket menjadi angka. Nah, setelah ini selesai, maka yang dibutuhkan adalah angka-angka seperti ini. Item pernyataan. Item pernyataan ya, di sini ada nilai Fs, ada SL, SR, KK, JR, TP. Karena di sini bernilainya adalah negatif, ya, negatif, kita bisa lihat yang negatif itu adalah SL-nya itu bernilai 1. Siap, SL-nya itu bernilai 1. Lihat di sini nih, di item ini ada angka 1 enggak? Enggak ada. Di item sini enggak ada nilai 1. Berarti otomatis di sini tulis 0. Yang kedua SR. SR itu adalah bernilai 2. Ada nggak angka 2 di sini? Juga nggak ada. Berarti di sini tulis juga 0. Yang ketiga adalah angka yang bernilai 3. Ini karena negatif. Ada nggak 3? Ada. Berapa? Cuman ada 1. Oke, saya kasih tanda dulu ya. Berarti tulis di sininya angka 1. Sekarang lanjut. Di sini adalah angkanya JR. JR itu adalah 4. Ada nggak angka 4? Ada. Angka 4 juga kebetulan di sini adanya hanya 1. Berarti tulis di sininya 1. Nah, sekarang satu lagi TP-nya bernilai 5. Yang 5-nya ada berapa? Di sini ada 4. Tulis di sininya adalah 4. Setelah selesai, coba lihat cara benar yang pertama, jumlahkan 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 4, hasilnya 6. Sama nggak dengan ini nih, dengan jumlah siswa? Sama, berarti penulisan kita benar. Seandainya nanti kalau di sini misalnya 7 ataupun 5, maka akan ada yang salah. Pokoknya ciri-ciri benar, jumlah dari SL sampai dengan TP itu sama dengan jumlah siswa. Jadi kalau jumlahnya siswanya 6, maka di sininya juga harus 6. Nah, kita lanjut ke yang 2 dulu ya. Sekarang yang positif. Nah, yang positif lihat dulu. Di sini dimulai dari SL, selalu beda ya. Di sini harus selalu dimulai dari SL, nggak boleh diacak. Dari SL dulu. SL-nya mana? SL-nya di sini. Bernilai 5. Ada nggak nilai 5? Ada, Pak. Di sini 1, 2 ya. Berarti yang positifnya adalah angkanya ada angka 2. Tulis 2 ya. Terus sekarang SR. SR itu bernilai 4 ya, karena positif ya. Di sini ada 4 nggak? Oh, nggak ada. Berarti tulis di sininya 0. KK-nya ada berapa? KK-nya di sini ada di sini angka 3. Ada nggak angka 3? Oh, nggak ada juga. Tulis aja 0. Terus di situ ada nggak angka 2? Berarti bernilai JR angka 2 itu 2. Ada nggak? Ada. Berapa? Ada 3. Yaitu 1, 2 ya. Dan 3. Berarti tulis di mana? Di JR karena bernilai 2 itu ada 3. Tulis 3. Satu lagi yaitu adalah TP. TP-nya itu adalah bernilai 1, berarti tulis, kebetulan ada 1 nih. Jadi tulis di sininya 1. Kita lihat kembali, di sininya 6 bukan? 6, sama kan? Sama, maka pengerjaannya adalah sama. Selanjutnya, bagaimana cara menghitungnya? Ini yang paling penting. Cara menghitungnya adalah, ingat, SL itu kalau di negatif itu bernilai 1 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti caranya adalah sama dengan atas dikali 1. Kali itu ada di angka 8 ya, shift 8. Berarti yang kedua juga sama, walaupun hasilnya 0, tetap harus dioperasikan ya, sama dengan atas dikali 2. Di sini sama dengan atas dikali 3.
sama dengan atas dikali 4. Terakhir sama dengan atas dikali 5. Nah, jadi perhitungannya perhatikan kembali ya. Ini wajib 1 di awal ya. Kita pindahkan ke sebelah kanan, itu wajib 2. Ke pinggirnya 3, 4, 5. Jadi nanti di UAS kalau manualnya para mahasiswa wajib tulisnya 0 dikali 1 sama dengan 0. Di sini 0 dikali 2 sama dengan 0. Di sini 1 dulu kan, dikali 3 sama dengan 3. Ini juga sama, 1 kali 4 sama dengan 4. Ini juga sama, 4 kali 5. Jadi yang bernilai ini simpan di belakang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana Pak kalau menghitung yang positif? Juga sama dengan ya, atas nilai dulu baru dikali berapa? SL itu 5. Kebalikannya, kalau seandainya di negatif itu 1, kalau di positif itu 5. Berarti di sini berapa? Atas ya dikali 4. Di sininya sama dengan atas dikali 3. Atas dikali 2. Berarti yang pinggirnya sama dengan atas dikali 1. Nah, dapatlah di sini nilainya yaitu 17. Bagaimana cara menghitung yang namanya presentasi? Presentasi di sini adalah J5. J5 itu adalah nilai dari 27. Ya, dibagi 6 dikali 5. Kenapa 6 kali 5? Karena 30. Kenapa dikali 5? Karena jumlah angketnya itu ada 5. Baru dikali 100%, maka di sini akan mendapatkan nilai 90%. Yang kedua, mendapatkan angka 56,67%. Keterangannya diambil dari mana? Kata Bapak dari soal. Di sini ada kriteria nih, kayak tadi barusan ada tulisan 56,67. Kita lihat 56,67 ada di mana ya? Nah, 56,67 itu ada di daerah cukup baik, maka kategorinya adalah cukup baik. Gitu ya. Sekarang bagaimana caranya yang positif? Oke. Yang positif sekarang ya, yang bagian kedua sama kayak tadi caranya. Adalah dimulai dari SL dulu, dari positif ya. Positif SL itu bernilai 5. Ada nggak di sini yang nilainya 5? Oh, nggak ada. Berarti di sini sekali lagi tulis 0. Ada nggak yang bernilai 4? Karena SR kan. Ada nggak bernilai 4? Lihat lagi. Oh, ada. Yaitu angka ini. Ada yang bernilai 4, yaitu cuman 1. Berarti tulis 1. Selanjutnya, ada nggak yang bernilai, kakak itu kan 3 ya, ada nggak yang bernilai 3? Oh, ada. Ada berapa? Ada 2. 1, 2. Berarti tulis di situnya 2. Sekarang, ada nggak di sini yang bernilai 2? JR kan, di sini kan, JR 2. Yang bernilai 2 itu ada, yaitu angka 2, yaitu ada 1 ya, tulis di situnya 1. Ada nggak di TP nya? Ada. Yang TP itu yang bernilai 1 ada berapa? Ada 2, yaitu warna kuning nih, jadi tulis 2. Perhatikan, ininya sama nggak? Sama, itu 6. Berarti pernyataan kita sudah benar. Kita pindah ke negatif ya, kita pindah ke negatif.
Yang negatif, ingat, yang negatif itu kita udah SL, ada nggak yang bernilai 1? Oh, nggak ada. Ada nggak yang bernilai 2? SR. Ada. Berapa? Hanya 1. Ya, bernilai 2 itu hanya 1. Berarti tulis di sininya di awalnya 0, yang keduanya SR-nya 1. Selanjutnya, ada nggak yang bernilai 3? Kakak di sini nih 3 ada. Berapa? Sama, cuman 1 ya. Oke. Sekarang ada nggak yang bernilai yang namanya JR itu bernilai 4? Ada di sini ada 2 yaitu 1 2 ya. Yang bernilai 4 itu ada 2. Berarti simpen di situnya 2. Satu lagi yaitu TP. TP itu bernilai 5. Ada nggak? Oh, ada. Di sini ada 2. Ya sudah, berarti di situ nilainya adalah 2. Perhatikan kembali, nilainya sama kan? 6. Iya, sama. Yang perlu diingat kembali adalah para mahasiswa cara penulisannya. Ya. Cara penulisannya kayak tadi kata Bapak. Perhatikan nih rumusnya nih. Kalau yang positif rumusnya adalah 5 ya, terus 4 3 2 1. Perhatikan yang belakangnya ya. Sedangkan yang negatif itu kebalikannya. Kalau yang negatif adalah di sini adalah 1 2 3 4 5. Kenapa bisa seperti itu? Karena patokan awalnya sudah berbeda itu ya. Kalau misalnya yang positif itu patokannya 5 4 3 2 1, kalau yang negatif 1 2 3 4 5. Sekali lagi yang perlu diberikan ketegasan di sini adalah mencari presentasi. Jadi mencari presentasi ini caranya nanti bisa diperhatikan kembali ya. Pokoknya perhitungannya 14 dibagi 6 kali 5 atau 14 dibagi 30 sama dengan kali 100, muncullah angka 46,67. Angka 46,67 kategorinya apa? Kurang baik misalnya. Nah, kata-kata kurang baik itu ada di sini kriterianya. Karena 46 itu ada di antara 36 sampai 51, jadi tulisannya kurang baik. Selanjutnya, setelah ini selesai, maka misalnya anggap selesai ya. Kalau negatif dua-duanya ya nggak jadi masalah misalnya nih. Kalau positif dua-duanya juga sama, nggak akan jadi masalah. Bagaimana apa kalau seandainya nih mencari rata-rata? Gampang. Misalnya ini kita mencari rata-rata ya. Kita mencari rata-rata. Oke. Kalau di laptop enak. Menggunakan rumus average, maka akan keluar kategorinya 67,50. Bagaimana apa kalau manual? Caranya bagaimana? Nanti kan di UAS kan manual ya. Jadi caranya 90 ditambah 56,67 ditambah 46,67 ditambah 76,67 sama dengan dibagi 4. Muncul nilai 67,50. Nanti di UAS yang akan keluar tuh nggak akan 4 soal kayak gini, tetapi angka 2 ya. Bisa kata Bapak juga soalnya itu bisa kedua-duanya negatif ya, bisa kedua-duanya positif, bisa soalnya negatif positif, bisa positif negatif. Itu tergantung dari kode soal mahasiswa masing-masing ya. Jadi kemungkinan besar caranya adalah 90 ditambah 56,67 sama dengan dibagi 2, itulah nilai dari rata-rata. Bagaimana Pak keterangan? Keterangan mah gampang, coba bisa lihat di sini kriterianya. Jadi sekali lagi untuk soal UAS yang nomor 2 adalah tentang ini. Kemarin Bapak sudah berbicara dengan bagian fakultas bahwa ujiannya itu nggak boleh yang namanya satu soal. Jadi Bapak berinisiatif menggunakan 2 soal. Satu soal tentang populasi dan sampel, yang satu soal lagi tentang respon terhadap angket. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa mengerjakannya dan nilainya lebih maksimal. Latihan dari sekarang dan titip dari sekarang, para mahasiswa bisa menuliskan rumus,
bisa mencantumkan langkah-langkah, asalkan tidak menuliskan angka-angka ataupun kata-kata 5, 6, nggak bisa ya. Jadi kalau seandainya di sini mau membuat tabel seperti ini, misalnya nih ada nomor item pernyataan, nilai SLS, itu nggak jadi masalah. Negatif, asalkan jangan ada angka. Kalau misalnya di sini ini harus dijumlahkan kata-kata, nggak jadi masalah ya. Persentase caranya misalnya nilai dari bawah dibagi dengan atas dikali 5, terus dikali 100%, itu nggak jadi masalah. Keterangan kan udah ada di dalam soal. Jadi intinya boleh menuliskan rumus, tetapi jangan menuliskan angka-angka. Dan perhitungannya harus menggunakan kalkulator supaya hasilnya maksimal. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan.